Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Bu Nisa mau sharing atau Bu Nisa mau kasih teman-teman terkait penjelasan terkait ujian praktek sains. Nah, hari ini Bu Nisa izin share screen dulu ya. Ya. Ya teman-teman, di sini hari ini kita masuk ke dalam ujian praktek sains, di mana tema untuk membuat ujian praktek sains itu adalah membuat produk hasil pengolahan sampah organik yang ada di rumah atau di sekitar teman-teman. Nah, sampah organik itu apa aja? Seperti yang teman-teman tahu ya, ciri khas dari sampah organik itu dia biasanya cepat untuk terurai atau cepat membusuk. Contohnya kayak misalnya sampah-sampah sayuran, bekas-bekas sayuran, organik-organik kayak gitu. Nah, itu masuk ke dalam sampah organik. Di sini tugas teman-teman untuk ujian praktek sains adalah mengolah sampah organik yang ada di rumah teman-teman atau sekitar lingkungan teman-teman menjadi hal yang lebih bermanfaat, jadi nggak cuma terbuang begitu aja. Oke, kita next ya. Nah, kita masuk ke bagaimana cara mempresentasikannya. Bagaimana cara teman-teman mempresentasikannya itu? Caranya adalah by video, yaitu lewat video. Nanti teman-teman silakan membuat video apa aja konten-konten yang ada dalam video tersebut, nanti kita akan bahas setelah slide ini. Jadi intinya presentasinya teman-teman silakan membuat video. Videonya itu durasinya maksimal 5 menit. Nah, terus nanti kontennya apa aja setelah ini akan kita bahas. Terus setelah teman-teman membuat videonya harus teman-teman upload ke dalam Google Classroom. Nanti link Google Classroom-nya akan Bu Nisa dan Bu Aini kasih setelah video Bu Nisa share ini ya. Nah, dalam durasi 5 menit ini teman-teman silakan teman-teman pilih caranya pakai apa aja. Kalau misalnya teman-teman lebih suka pakai cara slide PPT kayak gini silakan. Atau misalnya teman-teman pakai cara teman-teman pakai video langsung itu boleh juga. Atau kemarin teman-teman ada yang tanya, boleh nggak Bu Nisa pakai foto-foto yang nanti dikumpulkan dan nanti itu akan menjadi video, itu juga nggak apa-apa, silakan. Di sini dalam proses membuat video ciri khasnya itu tidak ditentukan, yang penting durasinya itu 5 menit dan mencakup poin-poin yang akan bisa jelaskan setelah slide ini. Nah, ini apa saja yang harus ada di dalam video? Silakan teman-teman lihat, ada 4 hal yang harus ada di dalam video presentasi ujian praktik sains. Yang pertama adalah teman-teman perhatikan kursor ini di warna orange, ini ada perencanaan. Perencanaan itu maksudnya apa? Perencanaan itu adalah hasil survei dari lapangan. Karena temanya kita ini adalah mengolah sampah organik yang ada di sekitar lingkungan teman-teman. Jadi otomatis dong hasil surveinya lapangan teman-teman adalah hasil survei yang ada di lingkungan teman-teman. Misal contohnya, kalau misalnya ternyata di lingkungan teman-teman itu, ternyata di samping rumah teman-teman itu ada tukang jus. Nah, otomatis dong tukang jus itu mereka kan punya sampah-sampah organik, yaitu sampah-sampah organik buah. Nah, teman-teman bisa itu adalah permasalahan yang ada di lingkungan teman-teman. Dari sampah organik buah ini kira-kira apa yang bisa diolah, bagaimana cara mengolahnya. Nah, itu bisa teman-teman, berarti perencanaannya adalah teman-teman mengolah sampah organik buah, kulit buah, di mana itu adalah hasil dari survei lapangan. Nah, itu adalah contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah misalnya ya, nanti teman-teman bisa lihat di lingkungan teman-teman. Misalnya adalah ternyata teman-teman lihat di lapangan itu atau lihat di rumah teman-teman, ternyata hasil sampah dapurnya itu banyak ya. Ternyata kalau misalnya dibuang gitu aja ya bisa gitu aja, maksudnya bisa terbengkalai gitu aja. Ternyata teman-teman bisa punya ide, aku akan mengolah sampah organik dari dapur. Nah, itu bisa. Nah, itu adalah hasil survei lapangan. Nah, otomatis karena ini hasil survei lapangan, teman-teman silakan menyisipkan hasil survei lapangan ini berupa foto, video, atau wawancara, atau bagaimanapun. Nah, itu harus ada buktinya ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Poin yang kedua, ini ada di yang warna kuning, adalah hasil produk. Hasil produknya ini adalah
Ya, jadi teman-teman nanti harus menyisipkan produknya itu setelah dari sampah organik, setelah diolah itu jadinya bagaimana atau jadinya seperti apa. Nah, otomatis sebelum jadi hasil produk ini, teman-teman juga harus mempresentasikan bagaimana cara pengolahan sampah organik yang teman-teman ambil temanya sampai akhirnya menjadi produk. Seperti itu teman, terserah teman-teman bisa bisa caranya dengan cara membuat video pengolahannya, atau teman-teman bisa membuat kolase foto, atau teman-teman bisa mempresentasi dalam bentuk PPT, itu juga silakan, yang penting ada bukti gambarnya sih ya teman-teman, yang paling minimal banget itu ada bukti gambarnya, entah dalam bentuk foto atau yang maksimal itu dalam bentuk video. Nah itu, terus yang kedua, dokumentasi pembuatan. Ini yang tadi Bunda saya sampaikan ya. Jadi proses pembuatan sampah organiknya ini harus teman-teman dokumentasikan. Berarti ini otomatis dalam proses dokumentasi itu ada dua pilihan ya. Kalau misalnya teman-teman sudah terlanjur didokumentasikan dalam bentuk foto, ya it's no problem. Tapi kalau misalnya teman-teman mau membuat dalam bentuk video juga nggak apa-apa. Jadi silakan pilih sesuai dengan dan senyamannya teman-teman. Dan yang pasti hasil maksimal yang dipilih adalah kualitas. Kayak gitu teman-teman. Terus yang terakhir ada refleksi diri. Maksud dari refleksi diri ini adalah bagaimana perasaan teman-teman setelah teman-teman membuat pengolahan sampah organik ini. Jadi silakan seperti itu teman-teman. Jadi ada 4 poin ya teman-teman ya dalam video ini. Bisalah teman-teman itu membaginya itu dalam kurun waktu 1 menit sampai akhirnya video teman-teman itu punya durasi waktu 4 menit, atau kalau misalnya nanti teman-teman bisa tambahkan penjelasan 1 menit jadi maksimal 5 menit, seperti itu teman-teman. Nah, apa saja yang dinilai? Teman-teman di sini bisa lihat yang dinilai adalah proses penyelesaian proyeknya. Jadi teman-teman silakan lihat proses penyelesaian proyeknya itu akan dinilai sama Bu Nisa sama Bu Aini. Terus kualitas perencanaan, bagaimana teman-teman mulai dari permasalahan yang ada di lingkungan teman-teman, itu adalah sebuah perencanaan sampai akhirnya teman-teman menemukan sebuah rumus, formula. Oh oke nih, ternyata karena di perumahan aku permasalahan adanya kayak gini, berarti formula untuk menyelesaikan permasalahan sampah organik yang ada di lingkungan aku adalah seperti ini. Itu adalah contoh perencanaan. Terus yang itu kualitas hasil proyeknya, kualitas dari hasilnya. Terus yang ketiga, kualitas presentasi, bagaimana teman-teman mempresentasikannya. Dan yang terakhir adalah kualitas refleksi. Kemarin ada yang sempat yang tanya ke Bu Nisa gimana kalau misalnya ternyata proses untuk membuat sampah organik itu membutuhkan hasilnya itu membutuhkan 1 pekan. Oke, nggak apa-apa, itu nanti teman-teman bisa membuat laporan di akhirnya. Jadi sekarang berarti kalau misalnya ternyata butuh waktu 1 pekan untuk melihat hasilnya, yang harus teman-teman presentasikan dan kumpulkan sekarang adalah itu perencanaan, terus juga proses produknya, terus juga refleksi ketika teman-teman melakukan proses pembuatan sampah organik. Dan yang terakhir nanti berarti nanti ketika teman-teman membuat laporan, di laporan itu yang teman-teman harus sisipkan adalah hasil dari pengolahan sampah organik teman-teman, dan juga refleksi setelah teman-teman melihat hasil produknya. Bagaimana perasaan teman-teman setelah mengetahui, oh ternyata produknya adalah seperti ini. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi silakan mencoba. Setelah ini Bu Nisa dan Bu Eni akan memberikan kesempatan teman-teman untuk bertanya di grup. Dan setelah itu silakan teman-teman mencoba. Berapa lama waktunya? Nanti Bu Nisa dan Bu Eni share juga ya. Berapa lama teman-teman untuk membuat videonya. Untuk dikumpulkannya maksimal sampai jam berapa, nanti akan Bu Nisa dan Bu Eni sampaikan di grup. Oke, terima kasih. Selamat mencoba dan selamat berjuang di ujian praktik sains ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.